Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri dengan nomor PM 2017051076. Jadi pada video ini saya akan mengerjakan tugas PYOK dan menjelaskan tentang satu, perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer. 2. Konsep stored program. Lalu yang ketiga, struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Lalu yang keempat, ada instruction set, arsitektur, mikroarsitektur, dan sistem desain. Ya, yang pertama ada perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer. Ya, pengertiannya. Ya, pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer yaitu arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya seperti set instruksi, aritmatik yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input dan output. Lalu sementara dengan organisasi komputer yaitu mempelajari bagian yang terkait dengan unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contohnya seperti sinyal kontrol, interface, dan teknologi memori. Ya, kita mulai dari arsitektur komputer. Ya, penjelasan arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Lalu arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain. Ya, selanjutnya dalam hal ini implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan, terutama mengenai bagian CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori cache, RAM, ROM, cakra keras, dan lain-lain. Ya, selanjutnya beberapa contoh dari arsitektur komputer adalah arsitektur von Neumann, CISC, lalu ada RISC, Blue Gene, dan lain-lain. Ya, selanjutnya kita jelaskan tentang organisasi komputer. Ya, organisasi komputer merupakan seperangkat komponen yang interkoneksi dengan tujuan agar fungsi komputer dapat berjalan secara keseluruhan. Definisi lain dari organisasi komputer adalah seluruh rangkaian dari komponen-komponen fungsional atau pelaksana yang telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Ya, sebuah komputer terdiri dari beberapa komponen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing, sehingga komputer bisa bekerja sesuai dengan perintah. Ya, dalam organisasi komputer ini terdapat struktur tertentu dengan tugas dan wewenang tersendiri sehingga fungsi komputer tetap berjalan. Ya, contoh dari organisasi komputer yaitu teknologi perangkat keras, memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Perbedaannya terbagi menjadi 3. Yang pertama secara definisi, lalu yang kedua ada cara penggunaannya, lalu yang ketiga berdasarkan komponen. Nah, perbedaan pertama yaitu secara definisi. Ya, secara definisi arsitektur komputer itu lebih menekankan dari segi perencanaan yang berwujud rencana cetak biru atau yang terkandung deskripsi secara fungsional dari kebutuhan perangkat keras yang didesain. Sedangkan definisi dari organisasi komputer itu pada komputer lebih memfokuskan terhadap unit-unit pelaksana dan telah terinterkoneksi dengan komponen penyusun sistem komputer. Ya, untuk kesimpulan dari definisi kedua tersebut, arsitektur lebih ke bagian pengkajian atribut sistem, sedangkan organisasi komputer menekankan pada bagian yang berhubungan dengan komponen-komponen operasional. Ya, lalu perbedaan kedua yaitu dengan cara penggunaan. Ya, untuk arsitektur komputer cara penggunaannya merupakan konsep perencanaan dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi itu. Ya, untuk cara penggunaan organisasi komputer ya perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga organisasi dapat berubah-ubah. Jadi tergantung zamannya, menyesuaikan dengan zamannya itu. Ya, untuk kesimpulannya, sebuah komputer memiliki dasar arsitektur yang sama, sedangkan untuk komponen fungsional dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Ya,
Contohnya dengan cara penggunaan dari kedua tersebut, ya hal ini berpengaruh terhadap harga dari komputer. Kayak sebagai contoh, seluruh Intel Family kali 86, Family BM System 370 menggunakan konsep arsitektur yang sama, tetapi organisasi komputer terdapat perbedaan versi. Ya, di sini dapat disimpulkan jadi arsitektur komputer itu tetap sama, jadi bisa utuh lama, tetapi dengan organisasi komputer itu menyesuaikannya sesuai dengan zaman, jadi selalu berbeda-beda versi. Selanjutnya ada berdasarkan komponen. Beberapa komponen dari arsitektur komputer antara lain seperti set instruksi, unit aritmatika dan logika, teknik pengamatan, dan mekanisme input dan output. Ya. Sedangkan untuk komponen organisasi komputer yaitu memiliki beberapa komponen fungsionalitas sebagai berikut, yaitu teknologi hardware, perangkat lunak, CPU, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Ya, dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa arsitektur komputer berkaitan dengan atribut sistem komputer. Ya. Lalu kita masuk ke soal yang kedua tentang konsep stored program. Pengertian. Ya. Stored program konsep adalah instruksi dan data yang disimpan dalam tempat penyimpanan internal sebuah komputer. Instruksi yang dapat diolah lebih cepat dan mudah dimodifikasi. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan merupakan ciri yang paling penting dari komputer digital. Ya, jadi konsep program itu ada urutannya pada komputer. Ya, dari tahun ke tahun tuh pasti terlalu berganti-ganti. Yang pertama pada tahun 1948, ya, IBM SSEC beroperasi, tapi bersifat elektromekanis. Ya. Kemudian yang kedua ada ENIAC. ENIAC itu beroperasi pada April tahun 1948. Ya, dan dia berfungsi sebagai komputer program yang disimpan dalam level travel fungsinya. Ya. Lalu yang ketiga ada ARC2, yaitu secara resmi online pada Mei tahun 1948. Ya, pada ARC2 ini menampilkan perangkat penyimpanan drum pertama. Lalu yang keempat ada Manchester Baby. Ya. Ia beroperasi pada Juni tahun 1948, komputer elektronik yang berhasil menjalankan program tersimpan. Ya. Selanjutnya ada EDSAC yang kelima, yaitu menjalankan program pertamanya pada Mei tahun 1949 yang menjadikannya komputer dengan skala penuh. Ya, lalu setelah EDSAC ada EDVAC. EDVAC ini disusun pada 1945 tetapi tidak disampaikan hingga Agustus tahun 1949. Yang ketujuh ada BINAC, yaitu dikirim pada Agustus 1949. Ya, komputer program ini merupakan komputer program ini tersimpan di negara Amerika Serikat. Ya, lalu yang terakhir ada ETL Mark III, yaitu selesai pada tahun 1956. Ya, ini merupakan komputer transistor program tersimpan pertama yang dibuat oleh laboratorium elektronik Jepang. Ya. Selanjutnya untuk soal ketiga ada struktur komponen dengan arsitektur von Neumann dan perbedaan dengan arsitektur Harvard. Ya, arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan RAM, yaitu dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program, instruksi, dan data. Ya. Arsitektur non-Neumann atau mesin von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957, yang mana hampir semua komputer saat ini menggunakan arsitektur buatan John von Neumann. Arsitektur von Neumann ini terdapat perbagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol atau kontrol ini CU, lalu ada memori, lalu ada alat masukan atau input dan output. Ya, keuntungan dari von Neumann ini pertama fleksibilitas pengalamatan program dan data. Hal yang kedua, program selalu ada di dalam ROM dan data selalu ada di dalam RAM.
Yang ketiga ada arsitektur von Neumann yang memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Kelemahan bus tunggal itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Ya, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Ya, untuk prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Ya, lalu selanjutnya ada arsitektur Harvard. Ya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu program ROM atau ROM dan satu untuk data yaitu RAM. Ini tipe yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menghubungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur Harvard, maka kedua memori tersebut dipisahkan. Ya, untuk kelebihan Harvard yaitu bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Yang kedua ada opcode dan operan dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Lalu untuk yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Lalu yang keempat, memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Ya, untuk kekurangan Harvard sendiri, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Selanjutnya, arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Ya, selanjutnya ada masing-masing perbedaan. Kesimpulannya yaitu pada arsitektur von Neumann, satu, mendapatkan program ROM dan data RAM pada peta memori yang sama. Untuk yang kedua, microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Ya. Untuk kesimpulan dari arsitektur Harvard, memiliki dua model terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data yaitu RAM. Ya, digunakan oleh keluarga microchip PHC16XX, lalu ada Philips P8CLXX atau 20 dan Atmel AT89LSXX. Adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Ya, lalu kita masuk ke soal yang keempat. Ya, instruction set architecture. Ya, instruction set architecture atau ISA adalah bagian dari prosesor yang terlihat oleh programmer atau penulis kompilasi dan berfungsi sebagai batas antara pengangkat lunak dan perangkat kelas. Ya, ISA menentukan perilaku kode mesin yang berjalan pada implementasi ISA tersebut dengan cara yang tidak tergantung pada karakteristik implementasi tersebut, sehingga memberikan kompatibilitas binar antara implementasi. Ya, jenis ISA. Ya, ISA dibagi menjadi 3, yaitu stub. Yang pertama stub, yaitu operan secara implisit di atas tumpukan, yaitu ada akumulator. Yang kedua adalah satu operan secara implisit adalah akumulator. Lalu yang ketiga ada GPR, yaitu semua operan secara eksplisit disebutkan. Mereka dari sekitar atau alokasi memori. Ya. Lalu selanjutnya ada mikroarsitektur. Ya. Mikroarsitektur adalah logika digital yang memungkinkan kompon instruksi untuk dijalankan. Ya. Untuk mikroarsitektur sendiri dikombinasikan dengan arsitektur set instruksi atau ISA yang membentuk arsitektur komputer sistem secara keseluruhan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke sistem desain. Sistem desain adalah aktivitas rekayasa interdisipliner yang memungkinkan terwujudnya sistem yang sukses. Lalu proses desain sistem mencakup atau mendefinisikan arsitektur, perangkat lunak dan perangkat kelas, komponen, modul, antarmuka, dan data untuk memungkinkan sistem untuk memenuhi serangkaian persyaratan operasional yang ditentukan dengan baik. Untuk sistem desain sendiri berfokus pada mendefinisikan kebutuhan pelanggan dan fungsionalitas yang diperlukan, sambil mempertimbangkan masalah keseluruhan yang terdiri dari yang pertama operasi, lalu yang kedua performa, yang ketiga ada manufaktur, yang keempat ada pemeliharaan, yang kelima pembuangan, dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tugas TPOK ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.